Oke, buat kalian yang belum mampu nih beli iPhone poni kayak iPhone 12 atau iPhone 13 atau bahkan iPhone di bawah ini kayak iPhone XR ya kan, iPhone 11. Belum mampu nih buat beli iPhone tersebut. Kira-kira di bawah series itu layak nggak sih untuk dibeli? Jadi buat kalian yang dananya pas-pasan pengen beli iPhone, tonton video ini sampai habis karena gue bakal jelasin hal yang mungkin bakal lu rasain ketika lu beli ya iPhone seri-seri lawas. Oke, di sini gue ambil dari dua contoh aja. Tarat, ini adalah yang di sebelah kiri iPhone 8, yang di sebelah kanan iPhone 6s. Nah, gue ambil dari sudut pandang yang berbeda juga meskipun ini udah paket murah, udah edisi kere hore nih iPhone tua ini, tapi tetap ada dua segmen yang berbeda. Yang ini untuk low budget, yang ini very 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 low budget ya. Karena ini sejatinya lu udah bisa beli harga ratusan ribu cuy, udah di bawah sejuta tergantung gigabyte lah ya. Dan yang ini harganya masih di atas 1 juta. Yang harga resminya ya 1 juta besar, hampir-hampir 2 juta atau 2 juta tergantung gigabyte lah. Tergantung di mana lu beli juga. Nah, nggak mampu beli iPhone poni, sekiranya ya belum mampu beli iPhone poni, tapi gue doain lah semoga rezeki lu semua lancar, amin ya kan. Kira-kira kalau beli iPhone yang model-model tua begini masih oke nggak sih untuk dipakai di tahun 2025? Nah, kalau budget lu pas-pasan, let's say kita mulai dari yang paling murah dulu deh, otomatis si iPhone 6s ini. Apa sih alasan lu beli iPhone 6s ini? Ya, sebagian orang di luar sana beli iPhone tua karena budget ya, karena harga ya. Mereka tuh masih belum mampu atau memang udah mampu cuman kayaknya belum seprioritas itu gitu untuk spending duit sekian-sekian juta untuk beli HP ya. Mereka kayak marketnya masih ratusan ribu atau 1 juta kecil gitu. Nah, ketika lu beli iPhone jadul kayak gini, iPhone 6s kayak gini, yang lu rasain apa sih? Yang lu rasain itu performanya nggak bisa setara dengan Android pada umumnya. Contoh aja, di harga yang mirip-mirip, seharusnya lu bisa dapetin performa yang lebih oke. Misal aja, lu bisa beli misalnya kayak dari Poco, ya kan? Atau lu bisa beli dari Redmi, ya. Nah, kalau kita bandingkan antara Redmi dengan 6s ini harganya udah serupa banget, parah serupanya. Cuman dari sisi performa ini 11-12 ya. Tapi dari sisi baterai ini jauh. Ini berkali-kali lipat baterai lebih kuat dibandingkan yang ini. Dan layarnya lebih besar, otomatis ketika lu pakai ini sebenarnya jauh lebih enak. Kalau lu dapat 6S-nya yang kurang oke kondisinya. Cuman kalau masih full Orient Apple ini masih jauh lebih enak sih. Cuman di sini ada plus minus nih. Kalau lu mau butuh performa, lu jangan pilih Redmi. Misal aja lu masih bisa switching misalnya dari Poco yang kayak gue bilang tadi. Nah, lu bisa ngincar tuh Antutu yang lebih tinggi dibandingkan si 6S ini. Nah, lu masih bisa tuh memperkirakan seperti itu. Cuman kalau lu ngebet banget beli 6S ya, atau lu beli iPhone dengan budget terbatas di harga ratusan ribu atau hampir 1 juta kecil gitu, ya memang marketnya begini-beginian. Tapi yang lu rasain apa? Ya, gue coba jelasin. Yang pertama ya, kalau lu beli iPhone kayak iPhone yang kelewat jadul parah, lo tuh dikasih layar yang kecil dan ini udah rahasia umum lah, gue nggak perlu panjang lebar bacot sana sini ya. Cuman dengan layar sekecil ini sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah operasi sistemnya cu. Ya di sini kalau kita lihat ya di umum, terus umum mengenai di sini lo bisa lihat iOS 15.8.4 yang dimana iOS kayak gini tuh udah nyusahin gitu kalau dipakai daily menurut gue udah kurang banget ya. Sebenarnya bukan masalah performa yang parah gitu, bukan, melainkan lebih ke apa ya, tipikal pemakaian orang tuh kalau iOS-nya udah jadul agak sedikit ribet. Contoh aja, gue kasih contoh aja. Dengan iOS yang ada di iPhone 6s ini, lu download tuh agak ribet ya. Nggak semua aplikasi tuh udah bisa nggak semua aplikasi tuh bisa bebas unduh dengan handphone jadul ini. Memang yang basic-basic kayak WA, lu nonton YouTube, lu boleh nonton TikTok kayak gitu masih bisa. Cuman ada berbagai macam apps yang agak sedikit complicated lu downloadnya. Misalnya lu pengen download apps yang sudah tidak support di iOS ini, lo harus ngakalinnya, lo tonton dulu video tutorial cara download aplikasi ya dengan iOS 15 misalnya kayak gitu. Ada keribetan-keribetan yang bakal lo alamin di iPhone 6s ini. Jujur, video-video review kayak gini ya, kalau lo cek-cek channel lain itu jarang ngebahas ya. Gua lebih sering ngebahas kayak gini-gini ya, karena kasihan segmen-segmen kayak gini tuh pembahasannya masih dikit ya. Kalau kita mampir ke channel-channel yang bahas gadget baru banyak sekali yang lebih proper, lebih bagus dibandingkan channel gue. Cuman untuk segmentasi HP-HP yang sudah tidak dianggap gitu bagi sebagian orang ya, itu seru cuy untuk diperdebatkan, perbincangkan. Nah, balik lagi ke topik, lu bisa lihat dengan iOS jadul kayak gini,
keribetan yang bakal lu alamin proses downloadnya. Proses downloadnya itu ribet ya. Gua di sini bukan video tutor ya, tapi kalau emang banyak yang minta cara downloadnya seperti apa, mungkin bakal gue buatin video terpisah. Tapi gampang banget anjir, kayak lo tinggal ketik aja di YouTube cara download, misalnya download aplikasi A, aplikasi B di iOS 15, cara seperti apa. Itu banyak kok, cara-caranya banyak, bisa diunduh di handphone ini. Nah, itu kekurangan yang bakal lo alamin ketika lo beli iPhone harga ratusan ribu atau 1 juta kecil gitu. Ini segmennya untuk iPhone 6s. Lalu kamera gimana bang? Nah kalau untuk kamera sebenarnya gue no komplain ya. Selama kebutuhan lo buat video recording, handphone ini masih sabi-sabi aja, oke? Tapi kalau untuk foto, gue tidak menyarankan. Lo mending ambil Android aja dengan kamera yang lebih banyak ya. Udah ada mode malam ya, potret ya, dan lain-lain. Ini sangat-sangat miskin fitur sekali. Bahkan kalau untuk foto memang kualitasnya memang di atas rata-rata Android murah pada umumnya kayak Redmi, kayak Poco. Cuman fiturnya itu loh ya, fitur itu. Kalau gambar tuh masih bisa lo poles tipis-tipis, asalkan fiturnya lumayan berlimpah ya kan. Nah, tapi kalau untuk video recording, kalau udah geter, kalau udah cenut-cenut, fokusnya itu ribet. Makanya kalau untuk video recording, tapi budget lu pas-pasan, lu nggak punya uang banyak, tapi pengen ngerekam video yang lumayan smooth dibandingkan Android murah yang harga ratusan ribu, ini jawabannya 6s ini ya. Cuman gua harus ngingetin ke kalian semua, di segmen 6s seperti ini, ketika lu pakai buat daily, lu tuh harus berpikir berkali-kali lipat. Meskipun kebutuhan lu hanya untuk WhatsApp, scrolling tipis-tipis, handphone ini lebih cocok kayak digital player ya, dengerin musik, atau lu butuh kameranya, atau buat HP kedua, HP ketiga, HP cadangan, ini masih sokin lah. Oke? Nah sekarang kita masuk ke yang masih satu kasta dengan ini, cuman versi lebih mahal sedikit, yaitu iPhone 8. Nah untuk kasta iPhone 8, nah ini orang kere tapi budget kere maksud gue, tapi masih berasa modern. Kenapa? Yang pertama, lu bisa lihat belakangnya kaca ada wireless charger, jadi aksesoris kekinian lu bisa pakai lah. Nah, kalau kita bicara ekosistemnya, ini masih easy banget, masih nyantuy anjir ya. Dengan gue masukin ke menu dulu bentar. Nih, dengan yang ada di iOS 16 ini, lu masih kalem lah, masih keep calm gitu. Memang iOS 16 ini nggak semua available di 16 ya, cuman ini lebih enak gitu. Lu lebih bernapas lega di iOS ini ya dibandingkan di 6s. Itu lu harus tahu ya, harus tahu untuk jangka panjangnya. Handphone ini masih dipakai daily masih bisa. Jadi selisih harga sebenarnya dari 6s ke iPhone 8 itu sekitar ratusan ribu lah, atau hampir setengahnya dari harga ini selisihnya ke sini. Tapi lu dapetin dengan kondisi yang ala-ala mint condition gitu. Nah, kalau kita bicara iPhone 8 di tahun 2025, ini buat orang-orang yang nggak mampu beli iPhone poni ya, dan mampunya beli iPhone begini. Apa sih yang lu rasain ya ketika lu pakai? Banyak hal yang bisa lu rasain. Yang pertama, kalau budget lu kayak 1 juta, hampir 2 juta, ya lu otomatis dapetnya kayak iPhone 8 gini. Ya lu bisa pilih lah iPhone 8 biasa atau 8 Plus ya, tergantung lah. Selisihnya coba ratusan ribu kecil-kecil gitu lah. Tapi yang lu rasain dengan iPhone 8 itu untuk pemakaian long term masih bisa, untuk daily ringan masih bisa. Karena kalau kita lihat Antutunya, performanya, ini handphone di atas rata-rata. Lu mau lempar versusin dengan ini, masih kencengan ini. Mau lempar versusin ini, masih kenceng ini. Even kita bandingkan sama mantan flagship sekalipun, tahu gue ambilin. Entah. Kita bandingkan dengan mantan flagship, misalnya kayak ini, masih kenceng ini. Jadi masih no worry gitu dengan iPhone 8. Lo pakai iPhone 8 di tahun 2025, budget kentang, sebenarnya no worry. Cuman lo harus sadar diri, pemakaiannya yang biasa-biasa saja. Mengingat baterai kecil, itu yang pertama. Yang kedua, mesinnya udah lumayan berumur, jadi memang dia performanya oke, cuman nggak sebagus pada saat lahir ya kan. Jadi ada penurunan performa juga, cuman jauh lebih kenceng dibandingkan Android yang harganya mirip-mirip sama HP ini ya. Masih banyak kok Android yang bisa lebih berguna dibandingkan iPhone 8 ini. Cuman kasar ya, kalau lu emang ngincar iPhone, lu cuma pengen nyoba iOS-nya, dan lu mulai dari budget 1 jutaan, ini benar-benar worth to buy ya. Benar-benar ini bisa jadi iPhone pertama lu lah, buat lu yang budget pas-pasan pengen nyoba iPhone. Minimal starter pack-nya di iPhone 8. Nah, itu baru seputar performa aja. Dan iPhone 8 ini standarnya 64 GB. Kalau beli iPhone 7 masih ada yang 32. Kalau lu beli iPhone 6s ya, masih ada yang 16 GB. Kalau lu beli iPhone 8,
itu standarnya udah 64 GB ya. Dan lu harus ingat ya, iPhone nggak bisa nambah storage ya, nggak bisa masukin SD card maksud gue. Nambah storage bisa, ya lu ke tukang servis gitu. Nah, sekarang kameranya gimana? Untuk kamera, ini sebenarnya untuk fitur kamera, banyak hal yang bisa lu lakuin di iPhone 8 ini. Kenapa? Karena dengan kamera iPhone 8 sebenarnya lu tuh udah mewah anjir, kayak udah banyak hal yang bisa lu lakuin gitu. Buat foto memang untuk dari sisi fiturnya dia biasa saja, cuman hasilnya di atas rata-rata Android pada umumnya. Gue berani adu ya. Nah kalau yang ini udah miskin fitur, hasil kameranya hampir 11-12 dengan Android. Kalau ini miskin fitur tapi hasil kameranya enggak 11-12 lagi. Ini udah the next level. iPhone 8 ini hasil jepretannya udah the next level. Dia lebih cakep gitu. Lebih kelihatan kamera mahal. Tapi memang karena dia faktor tahun rilis ya, ini barang tua. Jadi memang gradingan hasil jepretan itu harus lu warna-warnain lagi, harus lu edit-edit tipis-tipis lah biar hasilnya itu lebih modern look lah, kayak kamera-kamera modern lah. Tapi lebih ke situ aja sih. Tapi untuk hasil mentahnya ini cakep, kameranya cakep. Untuk fitur dia biasa saja ya, apalagi yang iPhone 8 biasa yang kamera masih single. Ini miskin fitur. Cuman untuk hasil jepretannya oke. Untuk perekaman videonya jos parah ya. Kalau lo nanya ke gua, apakah HP ini masih bisa dipakai untuk bikin konten? Masih boy. Masih bisa. Ini handphone kalau lu pakai buat bikin konten masih bisa. Kenapa? Karena gini, dengan kamera iPhone 8, lu masuk aja ke menu setting ya. Ini di menu setting ini lu masuk ke menu kamera, cari kamera, bentar. Gue udah nggak biasa pakai iOS ya, dulu. Nah, masuk ke kamera. Nah, di sini lu setting aja nih di 60 fps ya. Di 60 fps. Di sini ada settingan-settingan di bawahnya lagi, ada 4K di 60 fps. Jangan di 4K 60 fps meledak yang ada HP-nya, gampang lowbat baterainya. Lu setting aja di 1080 di 60 fps. Lu mau buat video sinematik oke. Lu mau buat video-video review di atas meja kayak gua bisa. Lu mau buat ngevlog bisa. Nah, tapi kalau buat ngevlog dalam keadaan kondisi gelap nih ya, lu setting aja di 720 di 30 ya biar nggak terlalu gelap. Bisa. Nah, kamera ini udah serba bisa anjir, kayak ya udah gitu. Ini iPhone 8. Jadi menurut gua sebenarnya dengan antara 6s dengan ke iPhone 8, sebenarnya lebih cuan lu beli iPhone 8, men. Lebih cuan lu beli iPhone 8. Nambahnya ratusan ribu tapi kepakainya banyak. Sensor kamera lebih besar, performa lebih besar, ya chipsetnya 2 tingkat di atas ini ya, iOS-nya masih bisa iOS 16. Jadi menurut gua untuk jangka panjangnya dapat iPhone 8 ya wireless charger pula dan udah fast charging. Hampir lupa gue sebutin, sudah fast charging. Semua yang kekinian bisa, wireless charger, fast charging bisa disikat semua di iPhone 8 ini. So menurut gue inilah perbacotan gue. Kalau lu belum mampu beli iPhone Pony ya, minimal menurut gue ya starter pack-nya iPhone 8.